Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Guys sekalian, jadi tidak sengaja tadi saya browsing internet di Google dan secara kebetulan menemukan buku ini, pedoman penulisan KTI Politeknik Negeri Jember ya. Jadi kalau minggu-minggu yang lalu Anda mengatakan belum pernah menemukan buku ini di perpustakaan ya, sekarang ini bahkan versi softwarenya sudah ada ya, sudah ada, sehingga kita bisa menggunakan buku ini sebagai bahan untuk dibicarakan dalam perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi tentang bahasa Indonesia saya kira sudah cukup kita bicarakan sampai sebelum UTS kemarin ya. Kemudian tema daftar pustaka dan penulisan kutipan itu merupakan bagian dari buku ini ya, dari buku pedoman penulisan KTI Politeknik Negeri Jember ya. Jadi ketika Anda menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk apapun ya, mungkin dalam bentuk tugas ya, mata kuliah, dalam bentuk makalah ya, dan nanti dalam bentuk tugas akhir ya, pedoman ini bisa Anda gunakan ya. Tentu masing-masing jenis karya tulis ilmiah itu sistematikanya berbeda-beda ya, tetapi banyak bagian dari buku ini yang kemudian bisa Anda gunakan ya untuk melaksanakan penulisan KTI itu, mulai dari halaman sampul, kemudian bagian-bagian dari halaman awal, kemudian bagian inti mulai dari latar belakang ya, kemudian rumusan masalah ya, tujuan, manfaat dan seterusnya ya, kerangka teori atau tinjauan pustaka, kerangka teori, metode, pembahasan dan simpulan ya, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran ya. Itu semuanya bisa Anda gunakan ketika Anda menulis beberapa jenis karya tulis ilmiah selama Anda mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jember ya. Ini sudah bisa dilihat ya, ini screen ini. Bisa, Pak. Ya, jadi ini merupakan halaman 19 dari buku ini, buku pedoman karya tulis pedoman penulisan KTI Politeknik Negeri Jember ya. Jadi sengaja saya akan mulai membicarakan ini pada bagian utama ya, bagian utama. Jadi atau sebentar agar Anda mempunyai pemahaman yang lengkap ya. Jadi karya tulis ilmiah itu terutama dalam bentuknya yang lengkap ya. Dalam bentuknya yang lengkap itu contoh yang paling lengkap adalah tugas akhir ya. Tugas akhir itu kalau Anda di 4 berarti skripsi ya. Skripsi. Jadi skripsi itu terdiri atas bagian awal, kemudian bagian inti atau bagian utama dan bagian akhir ya. Bagian awal itu adalah bagian sebelum bab 1 ya, sebelum bab 1 ya, sebelum pendahuluan ya, itu bagian awal. Jadi dimulai dari halaman sampul ya, halaman sampul itu halaman yang paling depan. Biasanya kalau skripsi itu hardcover ya, jadi covernya itu tebal, terbuat dari karton itu ya, jadi disebut hardcover. Ya, itu halaman sampul ya, sampai dengan daftar isi ya, itu merupakan bagian awal. Jadi halaman sampul, kemudian di dalam pada halaman pertama itu ada halaman judul ya. Mana halaman judul ya? Masih halaman sampul, ini yang bicarakan tentang sampul. Nanti kita bicarakan setelah halaman inti ya.
kemudian ada halaman persetujuan, halaman persembahan, abstrak, ya, halaman ringkasan, ya, halaman prakata, ya, kemudian halaman daftar isi. Daftar isi ini ada beberapa jenis, ada daftar isi, daftar tabel, ya, daftar gambar, ya, daftar lampiran, ya. Di sini ada daftar lampiran, ya. Kalau di tempat kami Universitas Jember, daftar lampiran itu menjadi satu dengan daftar isi, ya, daftar isi, ya. Tapi ya itu tadi, ya, seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa pedoman penulisan KTI masing-masing lembaga pendidikan maupun lembaga penerbitan itu bisa berbeda-beda, ya. Secara garis besar karya tulis ilmiah itu sama, ya. Ya, substansi isinya itu sama secara garis besar, baik itu yang bentuknya panjang, ya, seperti tugas akhir, ya, yang bentuknya, yang wujudnya jumlah halamannya bisa antara 60 sampai ratusan halaman, ya, sampai dengan yang paling ringkas, misalnya makalah atau artikel yang mungkin hanya, ya, itu substansi isinya itu sama, ya, substansi isinya itu sama, hanya kemudian pemaparannya menyesuaikan dengan panjang pendeknya halaman yang disediakan, ya, yang disediakan. Ya, baik. Jadi itu halaman awal, ya, halaman atau bagian awal, ya. Bagian awal itu sampai dengan daftar apa ini tadi, daftar gambar, ya. Jadi daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar lampiran. Nah, kemudian bagian utama ini yang akan kita bicarakan, ya. Jadi yang PowerPoint tadi tidak tahu nanti kapan, mungkin bisa kita lihat lagi, ya, karena saya kira kita akan lebih baik membicarakan penulisan KTI, penulisan karya tulis ilmiah ini langsung dengan menggunakan pedoman yang berlaku di Politeknik, ya, yang berlaku di Politeknik, sehingga ya sekalian saja juga Anda mempelajari, ya, pedoman penulisan KTI di Politeknik Negeri Jember ini, ya. Ya. Semua sudah mendownload ini, ya? Halo? 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 Iya Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak. Jadi, Iya Pak. nanti selesai pertemuan kuliah malam hari ini, Anda bisa gunakan file itu untuk dipahami lebih lanjut, karena tentu memahami buku ini tidak bisa hanya sekali baca, ya, tentu berkali-kali membaca, ya, sambil juga dipraktekkan, ya, dalam penulisan karya tulis ilmiah, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagian utama, ya, kalau itu di Politeknik, ya, ya, itu terdiri dari pendahuluan, ya, pendahuluan, kemudian di mana ada ringkasannya, ya. Nah, pendahuluan, kemudian ini bab 2, ya, manfaat, kemudian bab 2-nya tinjauan pustaka dan landasan teori, ya, bab 2-nya, kemudian bab 3-nya metodologi, ya. Metode kegiatan ini kalau ini untuk D3, tapi kalau untuk